Krisis pemain, statistik tajam, dan prediksi. Menjelang laga Burnley kontra Chelsea di Turf Moor Sabtu malam, persiapan kedua tim bukan sekedar soal taktik dan formasi, melainkan siapa yang masih cukup fit untuk masuk daftar pemain. Total sekitar 11 pemain dari dua kubu berada dalam status meragukan, tapi fokus terbesar tertuju pada Chelsea yang datang dengan kondisi lebih mirip tim rehabilitasi daripada penghuni posisi ketiga Premier League. Krisis cedera The Blues semakin menumpuk dengan cara yang tidak masuk akal. Cole Palmer yang sudah menepi sejak September karena cedera pangkal paha, baru saja kembali ke latihan Cobham dan berada di jalur comeback. Namun semuanya buyar setelah insiden sederhana namun fatal. Jari kelingking kakinya patah karena membentur pintu rumah. Cedera ringan, timing buruk, dan efeknya langsung terasa. Maresca mengonfirmasi ia absen minimal 2 pekan, termasuk melawan Burnley, Barcelona, dan Arsenal. Jika ada pemain yang menggambarkan musim penuh kesialan, Palmer jelas kandidat utama. Bukan cuma dia, Pedro Neto masih ragu-ragu tampil, Enzo Fernandez bergulat dengan masalah lutut, sementara Levi Colwill, Benoit Badiashile, serta Dario Esugo masih berstatus pemulihan. Pada titik ini, Maresca tidak sekedar menyiapkan game plan, ia sedang menghitung siapa yang fisiknya masih bisa dipakai. Burnley pun tidak dalam kondisi ideal. Zeki Amdoni belum kembali sejak cedera ACL. Jordan Beyer dan Connor Roberts masih tanda tanya. Namun situasi mereka tetap tidak seburuk Chelsea yang kehilangan banyak pemain inti dalam waktu bersamaan. Parker menghadapi laga ini dengan skuad tipis, tetapi The Blues menghadapi laga ini dengan skuad lebih tipis lagi. Di atas kertas, Chelsea tetap membawa modal yang jauh lebih meyakinkan. Posisi ketiga klasemen memberi gambaran kestabilan performa sebelum jeda. Burnley sebaliknya berada di dasar klasemen setelah serangkaian hasil yang sulit mereka hentikan. Rekam jejak pertemuan memperkeras jurang kedua tim. Dari 9 lawatan terakhir ke Turf Moor, Chelsea tidak pernah kalah, 8 kemenangan dan 1 imbang. 6 kunjungan terbaru, semuanya berbuah 3 poin untuk The Blues. Statistik musim ini pun tidak ramah bagi Burnley. Chelsea mencatat rata-rata penguasaan bola 59,3%, salah satu yang tertinggi. Burnley berada di dasar tabel dengan hanya 38,8%. Dari sisi expected goals, jurangnya lebih jelas lagi. Chelsea memimpin liga dengan 20,8 XG, sementara Burnley berada paling bawah dengan 8,3. Performa tandang pun berpihak pada Chelsea yang menjadi salah satu tim dengan hasil tandang terbaik, sementara Burnley kesulitan meraih poin di kandang sendiri. Namun, angka tidak otomatis menjamin kenyataan, terutama jika tim yang lebih unggul sedang kekurangan pemain setengah skuad. Chelsea memang lebih dominan dalam banyak aspek, tetapi Burnley memiliki peluang untuk mengeksploitasi kerentanan fisik lawan. Meski peluang itu membutuhkan lebih dari sekedar motivasi dan dukungan publik Turf Moor. Dengan 2 kekalahan terakhir dan catatan kebobolan yang sudah mencapai 22 gol, Burnley membutuhkan performa sempurna untuk bisa sekedar menahan Chelsea. The Blues sendiri datang dengan modal 2 kemenangan beruntun, termasuk 3-0 sebelum jeda internasional. Head-to-head keseluruhan pun berbicara jelas. 12 kemenangan, 5 imbang, hanya 1 kekalahan untuk Chelsea. Maka prediksi paling realistis tetap sama, meski daftar cedera Chelsea nyaris sepanjang daftar pemain. Burnley 0-2 Chelsea. Bukan karena Chelsea sedang superior secara kondisi, tetapi karena Burnley belum menunjukkan kapasitas untuk memanfaatkan kelemahan lawannya. Jika Burnley gagal memanfaatkan Chelsea yang datang dengan skuad setengah lengkap, maka persoalan terbesar mereka jelas bukan hanya posisi di dasar klasemen, tapi kenyataan bahwa bahkan lawan pincang pun masih tampak terlalu kuat bagi mereka.